Halo sobat, Fakta Rasa kali ini akan membahas perjalanan sejarah antara akal dan wahyu. Sepanjang sejarah manusia, dua kekuatan besar pernah bertemu. Yunani dengan filsafat logikanya, dan Islam dengan cahaya wahyunya. Dari pertemuan inilah lahir peradaban ilmu yang mengubah cara manusia berpikir tentang Tuhan, alam semesta, dan kebenaran. Berabad-abad sebelum Islam lahir, Yunani telah menjadi pusat pemikiran. Sokrates bertanya, Plato menulis, Aristoteles menyusun hukum berpikir manusia. Bagi mereka, kebenaran ditemukan lewat logika, bukan wahyu. Konsep logos, etika, dan metafisika lahir dari akal manusia. Namun, pemikiran itu berhenti pada batas logika, tanpa panduan spiritual, tanpa cahaya ilahi. Ketika Islam muncul di Jazirah Arab, dunia menyaksikan perubahan besar. Al-Quran tidak hanya berbicara tentang ibadah, tapi juga tentang ilmu, tentang berpikir, tentang akal. Allah berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan? Apakah kamu tidak menggunakan akal? Di masa Abbasiyah, berdirilah Bait Al-Hikmah di Baghdad, pusat ilmu dan penerjemahan terbesar dalam sejarah. Di sanalah karya-karya Plato dan Aristoteles diterjemahkan ke bahasa Arab, dan untuk pertama kalinya, akal dan wahyu bertemu dalam satu rumah. Dari sinilah lahir para filsuf Muslim besar. Al-Kindi, sang filsuf Arab pertama, berkata, ilmu adalah jalan untuk mengenal Tuhan. Al-Farabi, terinspirasi Plato, menulis tentang negara utama, sebuah tatanan yang dipimpin oleh nabi, bukan sekadar filsuf. Ibnu Sina atau Avicenna menggabungkan logika Aristoteles dengan tauhid. Bagi Ibnu Sina, Tuhan adalah wujud wajib, asal segala wujud di alam semesta. Bagi mereka, berpikir adalah bentuk ibadah, dan menuntut ilmu adalah jalan menuju Allah. Namun tak semua setuju. Ketika pengaruh Yunani makin kuat, muncul suara dari dalam Islam sendiri. Imam Al-Ghazali menulis Tahafut Al-Falasifah, kerancuan para filsuf. Ia menegaskan, akal memiliki batas dan wahyu adalah satu-satunya sumber kebenaran mutlak. Namun dari Andalusia, Ibnu Rushd bangkit membela rasio. Ia menulis Tahafut Al-Tahafut, kerancuan atas kerancuan. Baginya, tidak ada pertentangan antara wahyu dan akal, karena keduanya datang dari Tuhan yang sama. Perdebatan itu tidak menghancurkan Islam, justru memperkaya khazanah intelektual dunia. Dari Baghdad hingga Cordoba, pemikiran Islam mengalir ke Eropa, menginspirasi Renaissance dan lahirnya sains modern. Di saat dunia barat baru belajar berpikir logis, Islam telah lebih dulu mengajarkan keseimbangan antara akal yang menganalisis dan hati yang beriman. Pertarungan antara Islam dan Yunani bukanlah perang, tapi dialog besar antara akal dan wahyu. Islam tidak mematikan filsafat, Islam mensucikannya, dan selama manusia masih berpikir dan beriman, dialog itu akan terus hidup sebagai warisan peradaban yang tak akan pernah padam.